Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali bertemu di majelis ilmu ini untuk memperdalam urusan agama kita, karena kebaikan seseorang ada di saat dia memahami dan memperdalam urusan agamanya. Kita masih dalam pembahasan fiqhut ta'amul bainaz zawjain, fikih interaksi antara suami istri, kitab yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala. Kita masuk fasal berikutnya, ma jaa fi darbin nisa. Ayat atau hadis-hadis yang terkait dengan memukul istri. Kaum muslimin, pada asalnya kita memperlakukan istri dengan cara yang baik, mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Maka pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian yang paling baik terhadap istrinya. Namun kaum muslimin, tidak selamanya perjalanan rumah tangga berjalan dengan mulus. Di sana ada riak, di sana ada gelombang, di mana keduanya dituntut untuk bisa melewati riak dan gelombang tersebut hingga mereka sampai di tujuan dengan selamat. Kaum muslimin, pada kondisi tertentu seorang suami diperbolehkan atau diperkenankan untuk memukul istrinya, untuk menunjukkan, untuk menyadarkan bahwa apa yang diperbuat oleh istri benar-benar menyimpang dari kebenaran. Dan tentunya memukul di sini kaum muslimin bukan pukulan serampangan, tetapi pukulan yang memiliki aturan-aturan, di mana setiap kita harus tunduk pada aturan-aturan ini. Dan juga memukul ini ada tahapan, di mana seseorang tidak masuk dalam tahapan memukul kecuali sebelumnya dia sudah memasuki tahapan-tahapan sebelumnya. Tentang memukul istri, ada beberapa ayat atau beberapa hadis yang membenarkan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallati takhafuna nusuzahun. Dan wanita-wanita, yaitu istri-istri yang kalian khawatirkan atau kalian mendapatinya. Nusuzahun ada dalam nusuznya. Arti nusuz alias dia tinggi diri, dia menunjukkan
sikap pembangkangan terhadap suami. Dia bersikap angkuh dan sombong, tidak mau taat pada perintah suami. Dia berpaling dari suami, bahkan dia menunjukkan kebenciannya kepada suami. Ini nusus. Dia tidak taat dan menentang suami. Apa solusi untuk wanita seperti ini? Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi untuk itu. Allah berfirman, Fa'iduhun. Beri mereka peringatan. Ini tahap awal kaum muslimin saat hendak membenarkan dan meluruskan istri. Fa'iduhun, kasih peringatan. Beri mereka nasihat. Jika memang ada tanda-tanda dia membangkang, ingatkan dia tentang Allah. Ingatkan tentang sunnah Rasulullah SAW, tentang kedudukan seorang suami. Katakan kepadanya, wahai istriku, tidakkah engkau tahu bahwa saya ini adalah pemimpin dalam rumah tangga? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka tempatkan aku pada tempatnya. Posisikan aku pada posisi sebagai seorang pemimpin. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin." Sekiranya aku memerintahkan, seandainya aku membolehkan seseorang bersujud kepada seseorang, niscaya aku perintahkan seseorang itu bersujud kepada suaminya, karena besarnya hak seorang suami terhadap istrinya. Beritahukan bahwa Nabi telah mewanti-wanti wanita untuk tidak kufur terhadap nikmat, yaitu tidak mengkufuri nikmat yang datang dari suami. Ingatkan kepadanya, tidak ada wanita yang diminta oleh seorang suami untuk berhubungan lalu dia menolak, illa la'anathal malaikatu hatta tusbih, kecuali malaikat akan melaknatnya hingga subuh. Ingatkan kepadanya bahwa surga dan neraka, wahai istri, ada pada suamimu. Ingatkan istri, nasihati istri. Takut-takuti mereka dengan siksa Allah. Dan kabarkan pula tentang apa kebaikan yang ia dapat ketika ia mentaati suami. Katakan kepadanya, wahai istriku, aku sudah mendapatimu, engkau rajin melakukan puasa di bulan Ramadan, bahkan puasa-puasa sunnah. Engkau juga menjaga salat 5 waktu, wahai istri. Kamu juga adalah wanita yang terhormat, menjaga kehormatanmu dengan baik. Namun satu lagi aku ingatkan kepadamu, untuk mentaati suami. Jika engkau ingin meraih seperti yang disabdakan oleh Nabi, akan dikatakan kepada wanita ini, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang kamu suka. Ingatkan semua itu kamu suka. Jika nasihat ini ternyata tidak membuat istri sadar, tidak bertobat dari perbuatannya, dan Anda sudah mengulang-ulangi nasihat tersebut, bahkan mungkin Anda telah meminjam lisan orang lain untuk menasihati istri Anda, mungkin melalui lisan ibunya, atau lisan saudarinya, atau lisan ustadznya, atau lisan sahabat terdekatnya, namun dia juga tidak berubah, maka beralihlah pada tahap yang kedua. Wahjuruhunna fil madaji'. Wahjuruhunna fil madaji'. Maka hajarlah dia, bukan pukul, dihajar. Ya, kalau diterjemahkan di sini, pisahkan mereka di tempat tidur mereka. Ya, pisahkan mereka di tempat tidur mereka. Maksudnya apa kaum muslimin? Ada khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksudkan di sini dan pisahkan di tempat tidur mereka, pisahkan mereka di tempat tidur mereka, artinya bahwa
Di saat engkau tidur bersamanya, palingkan punggung, belakangi dia. Ya, di saat tidur bareng bersama dia. Karena sudah nggak mau dengar nasihat, ya sudah. Nanti akan ada aksi yang lebih dari itu di tempat tidur. Ya. Biasanya istri kalau sudah di belakangi, istri sudah tidak merasa nyaman. Biasanya ada yang merangkul, ada yang memeluk, ada yang diajak ngobrol. Ini enggak, dia membelakangi. Menurut versi yang lain, bahwa istri itu tidak diajak omong-omong. Ya, tidak diajak omong-omong. Sekalipun ia mengumpulinya, ya tetap aja ada perdamaian di satu sisi. Berhubungan, ya berhubungan badan, tetapi tidak diajak ngomong. Ini versi yang kedua. Ada versi yang ketiga, yaitu pisah tempat tidur dan juga tidak dikumpuli. Di samping itu juga tidak diajak omong-omong. Ya, jadi pisah tempat tidur, alias dia tidak tidur di tempat tersebut, dan juga tidak mengumpulinya. Toh seandainya dia harus tidur bersama karena nggak ada lagi tempat untuk tidur, maka dia tidur membelakangi dan tidak mengajaknya omong-omong. Sebagian lagi mengatakan bahwa ia bisa berbicara, ia bisa mengumpuli istrinya, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang keras dan kasar. Nah, itu maksud daripada al-hajar. Jadi yang ini mendiamkan, yang ini tetap bicara, tetapi omongannya sudah nggak enak. Sini, lakukan ini. Pokoknya nggak enak. Mas, makan, makan sendiri. Misalnya, kaum muslimin, ada banyak penafsiran tentang. Dan pendapat yang unggul bahwa wahjuruhunna fil madaji wahjuruhunna fil madaji, yakni pisahkan mereka di tempat tidur mereka. Termasuk di dalamnya adalah tidak mengajaknya omong-omong, juga tidak mencampurinya, juga membalikkan badan darinya. Dan di sini kata sebagian ulama, wahjuruhunna fil madaji, pisahkan mereka dari tempat tidur mereka. Maksudnya ketika Anda menghukum istri, maka hukumlah di dalam rumah, ya, di kamar mereka. Jangan sampai dibawa keluar sampai anak-anak juga. Itu di kamar, di dalam kamar. Tetapi dalam hadis disebutkan, wala tahjurna illa fil bait. Jangan dihajar, ya, jangan diberi hukuman hajar ini, yaitu mendiamkan atau yang semisalnya, ya, melainkan di rumah. Alias wahai suami, ketika Anda menghukum istri pada tahap yang kedua setelah menasihati, yaitu menghajar dia, Anda jangan pergi, jangan meninggalkan rumah. Ya. Atau ada yang memaknai hajar saja dalam rumah, tapi jangan di luar rumah. Ya. Namun jika melihat beberapa dalil, bahkan Nabi pun pernah menghajar istrinya, tidak masuk menemui mereka, tidak masuk ke dalam rumah, bahkan beliau menghajar di tempat yang lain, di satu tempat khusus. Seperti yang pernah kita sampaikan di kisah tentang Nabi marah dengan istrinya, dengan ada peristiwa Nabi dituduh minum maghafir. Ya, kata Nabi, enggak, aku minum madu. Ya, tapi istri yang lain Hafsah mengatakan, enggak ya Rasulullah, bau mulut, bau maghafir, bau mulutmu tidak sedap, bau maghafir. Sehingga Nabi menghilang, alias ia tidak mendatangi, bersumpah tidak mendatangi istrinya selama 1 bulan di tempat yang terpisah, yang bukan di dalam. Artinya kaum muslimin, bahwa hal-hal seperti ini bisa dilakukan. Bisa cukup dalam kamar saja, atau bisa diperluas di dalam rumah, atau juga bisa seorang suami mengasingkan diri, ya, di luar rumah yang tidak jauh dari rumah. Bisa dilakukan, tergantung dengan maslahat. Sebab ada istri hanya di
Suami hanya balik belakang saja, istri sudah merasa tidak nyaman. Setelah itu jalur sepuluh. Mas, maafkan saya mas, ini marah tenan suami saya. Marah betul dia. Biasanya aku dibelai-belai, dipeluk kalau tidur, ini enggak ini. Dia menghadap ke tembok. Kira minta maaf. Ya, 1 hari, 2 hari berlalu, ini suami marah betul. Ya. Biasanya minta jatah, ini enggak minta jatah belas. Ya. Subhanallah. Kalau wanita yang memiliki perasaan, cukuplah tahapan yang kedua ini sudah membuatnya sadar. Ya. Jika dia mau sadar dengan kesalahannya. Tetapi kaum muslimin, ada wanita-wanita yang tidak cukup dengan hal seperti ini. Dia perlu level berikutnya. Ya. Jadi kembali kembali bahwa semua ini tergantung melihat kondisi istri. Ya, jadi kita menjatuhkan hajar ini dengan cara apa? Hanya sekedar mendiamkan atau bagaimana? Itu semua dikembalikan kepada suami. Baik. Tentang hajar ini kaum muslimin, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari dikeluarkan oleh Al-Bukhari dari hadis Anas, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisa'i syahr. Nabi pernah menggila istrinya selama 1 bulan. Bayangkan, antum saya yakin tidak pernah melakukan hal seperti itu. Dan saking marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya. Menurut riwayat karena para istri-istri Nabi menuntut hal yang berlebih dari Nabi, yang Nabi tidak memiliki. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah untuk tidak mendatangi mereka lagi selama 1 bulan. Bayangkan 1 bulan. Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'ada fi masrubatillah. Beliau tinggal di ada gudang. Ya, ada gudang. Di sana ada tempat tidur, ada tempat minum Nabi. Ya. Dan beliau sehabis sholat berjamaah di masjid langsung kembali ya, ke tempat tersebut. Jadi biasanya beliau setiap habis asar mendatangi istrinya satu persatu. Lalu kemudian setelah isya langsung mendatangi istri yang mendapat jatah gilir. Itu kebiasaan beliau tiap hari. Habis asar mendatangi istri satu persatu. Ya, kemudian yang mendapat giliran itu yang terakhir. Ya. Kali ini Nabi SAW habis dari masjid, habis sholat langsung masuk tempat pengasingan beliau. Ya. Fa nazala li tis'i wa ishrina. Fa nazala li tis'in wa ishrin. Pada hari yang ke-29 Nabi keluar dari tempat pengasingan beliau. Lalu datang menemui istri-istrinya. Yang pertama kali didatangi adalah Aisyah. Lalu Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, innaka alaita syahran." Bukannya Anda menghilak selama 1 bulan? Ya, Nabi ingatkan, ini baru 29 hari loh. Kok sudah keluar? Nabi pun bersabda, "Inna syahra tis'un wa ishrun." Bahwa bulan itu jumlahnya 29 hari. Alias bulan ini jumlahnya 29 hari. Makanya Nabi berikan isyarat. Bulan itu hakadha, hakadha, hakadha. Berarti 30. Dan terkadang juga hakadha, hakadha, hakadha. Berarti 29 hari. Makanya itu perlu ada namanya Ruqyatul Hilal di penghujung Sya'ban untuk mengetahui bahwa ini Sya'ban berakhir di 29 atau genap 30. Kalau 29 berarti esoknya puasa. Kalau ternyata bukan 29 berarti lusanya berpuasa. Begitu juga ketika masuk Syawal. Ya, Ramadan dihitung di ru'yah. Apakah 29 atau 30. Nah, kebetulan bulan yang dilalui Nabi waktu itu hanya 29 hari. Makanya Nabi keluar dan mengatakan bulan ini 29 hari. Baik. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ummu Salamah
anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam halafa alla yadkhul ala ba'di ahli Sahron. Dia bersumpah untuk tidak menemui sebagian istrinya selama sebulan. Falamma madha tis'atun wa isruna yawman, ketika berlalu 29 hari, ghada alaihim, Nabi mendatangi istri yang disumpahi tadi untuk tidak didatangi. Faqila lahu halafta ya nabiyallah alla tadkhula alaina syahr. Ya Rasulullah, bukannya engkau telah bersumpah untuk tidak masuk menemui kami selama sebulan? Kata Nabi, inna syahra, sesungguhnya bulan ini, yakunu tis'atan wa isrina yawman, itu bilangannya 29 hari. Ya. Baik. Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari hadis Muawiyah Al-Qushairi, qultu ya Rasulullah, ma haqqu zawjati ahadina alaih, apa hak seorang istri atas kami, yakni apa kewajiban kami seorang suami kepada istrinya? Jawab Nabi, an tut'imaha idza ta'imta, kewajibanmu adalah memberikan makan kepada istrimu selagi engkau makan. Jangan sampai engkau makan, istrimu tidak makan. Ya. Wa taksuha idza iktasaita, dan engkau memberikan pakaian kepada istrimu selagi engkau berpakaian. Alias, selagi engkau menutup auratmu berpakaian, maka tutupi juga aurat dan berikan pakaian kepada istri. Wala tadribil wajh, jangan sekali-kali mukul wajah. Alias kalau tengkaran jangan pukul wajah. Wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan dan memburuk-burukkan istri saat bertengkar. Wala tahjur illa fil bait, dan tidak menghajar, menghukum istri dengan cara mendiamkan atau yang sejenisnya, kecuali di rumah saja. Kecuali di rumah. Baik kaum muslimin, ini menguatkan bahwa dalam Islam pun, dalam hadis pun, bahwa hajar, menghukum istri dengan cara balik punggung, tidak mengajaknya berbicara, ya, ini adalah hal yang dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, itu tahapan yang kedua. Jika istri belum juga sadar, juga istri belum merujuk pada kebenaran setelah diberi nasihat yang cukup banyak, setelah pisah tempat tidur, maka kaum muslimin, maka masuklah pada tahap yang ketiga, yaitu tahap memukul istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadribuhun, ya, wadribuhun, pukullah mereka, pukullah para istri. Ya. Tentang bagaimana memukul itu kaum muslimin, mari kita simak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita tidak salah menerapkan hukuman ini. Dalam hadis sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah, Jabir menceritakan tentang haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi berkhutbah di hadapan orang-orang di hari Arafah. Beliau bersabda, fattaqullaha fin nisa, ini potongan khutbah beliau. Fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kepada Allah wahai para lelaki dalam urusan istrimu. Ya, jadi saat Nabi berkhutbah, di mana ada ratusan ribu sahabatnya, di mana Nabi akan menyampaikan sebuah pesan, di mana pesan ini diringkas-ringkas mungkin, tetapi padat makna. Nabi memasukkan materi urusan rumah tangga dalam khutbah beliau. Bertakwalah kepada Allah wahai para suami terhadap urusan-urusan istri. Fa innakum akhaztumuhunna bi amanillah, karena sesungguhnya kalian mengambil istri-istri kalian dari orang tuanya itu sebagai amanillah, dalam riwayat yang lain amanatillah, sebagai amanat
dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia amanat di pundak kita. Ya. Yang biasanya anak perempuan ini amanat di sisi ayah. Di mana ayahnya berkewajiban untuk memberikan peringatan, nasihat, mencukupi hidupnya, melindungi dia, menjadikan tempat sandaran untuk keluh kesah. Namun ketika ia menyerahkan putrinya, berarti ini menjadi amanat di pundakmu, wahai para sahabat. Oleh karena itu, bersabarlah dengan keluh kesah istri. Bersabarlah dengan unek-unek yang disampaikan kepada Anda. Karena selama ini tempat bersandar dia, unek-unek dia disampaikan kepada orang tuanya. Dia sudah terpisah dengan ayah. Dia menjadikan Anda sebagai sandaran hati. Oleh karena itu, bersabar dengan perlakuan dan sikapnya. Dia adalah amanah Allah di sisi kita. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. yakni karena Anda seorang muslim mengucapkan la ilaha illallah, maka Anda dihalalkan menikah wanita ini. Atau karena firman Allah lah yang menyebutkan fankihu ma taba lakum minan nisa, maka nikahilah wanita yang engkau sukai. Berarti dari kalimat inilah akhirnya engkau menikah dan menjadi halal untuk wanita tersebut. Ya. Walakum alaihinna, istrimu punya kewajiban atasmu, alla yuti'na furusakum ahadan takrahuna, bahwa rumahmu tidak boleh dimasuki oleh seorang pun, rumahmu tidak boleh dimasuki seorang pun yang engkau tidak suka. Siapa saja yang kau tidak suka. Orang asing sudah pasti. Teman istri, kalau engkau tidak suka, istri tidak boleh masukkan. Tetangga, kalau suami tidak suka, sang istri tidak boleh masukkan ke dalam rumah. Bahkan kerabat istri, saudarinya, ya, saudarinya, engkau tidak suka selalu datang karena sering bikin provokasi. Ya. Pokoknya setiap ipar itu datang, pasti ada konflik setelah dia pulang. Entah apa yang diomongkan. Ya. Bahkan mertua pun sekalian. Seandainya suami tidak suka, karena Nabi Muhammad mengatakan seorang pun, ya, tidak boleh ada seorang pun yang menginjak rumahmu yang tidak engkau sukai. Ya. Itu maka kewajiban istri harus memenuhi ini, menjalankan ini dengan baik. Fa in fa'alna dzalik, kalau istri berani melakukan hal itu, dia berani memasukkan orang ke dalam rumah padahal engkau tidak suka, fadribuhun darban ghaira mubarrih. Apalagi kalau yang masuk ini laki-laki asing, nah, ini sudah berbahaya ini. Ya, fadribuhun ghaira mubarrih. Pukul dengan pukulan yang tidak melukai. Pukul dengan pukulan yang tidak melukai. Atau salah seorang tabi'i bertanya kepada Ibnu Abbas, bagaimana maksud mukul yang tidak melukai? Kata Atha, bisiwa wa nahwihi, pukul pakai siwa atau yang semisalnya. Ya, pakai siwa ya biasa. Sampai ini apa sih misalnya ya? Subhanallah. Ya, alias bahwa tidak boleh pukulan yang melukai sampai mengeluarkan darah atau membuat lengan kakinya membiru, tidak diperbolehkan kaum muslim. Tidak boleh. Ya. Jadi pukulan yang dimaksud adalah pukulan yang hanya sekedar untuk menyadarkan istri. Alias, bu ini loh, saya ini menyayangi kamu selama ini, hanya menegur kalau ada kesalahan. Ya, nih sekali-kali tak pukul kamu. Ya, sekali-kali tak pukul. Bahwa orang yang saya cintai sekalipun, saya bisa posisikan seperti ini dengan memukul. Ya. Jadi pukul kaum muslimin dalam rangka untuk menyadarkan dia, bukan dalam rangka untuk menyakiti dia, misalnya diantem rontok giginya misalnya,
ya, sampai lebam-lebam wajahnya, sampai dia harus melapor ke polisi karena KDRT misalnya. Tidak seperti itu kaum muslimin. Syariat tidak membenarkan seperti itu. Darban ghairu mubarrih. Pukul. Ya, lengannya, ya, atau bagian belakangnya, pahanya, kakinya. Ya. Jangan hal-hal yang vital. Wabil khusus di bagian wajah. Nanti akan ada hadis. Ya. Karena di sini disebutkan wala tadribil wajh. Jangan pukul wajah. Kalau wajah ini sudah berbahaya kaum muslimin. Di sini banyak alat-alat yang vital, indera yang vital. Bisa mata, bisa hidung, bisa mulut, bisa gigi. Dalam Islam itu kalau rontok satu gigi, diatnya 5 ekor onta. Iya, dalam Islam. Makanya ulama berbeda pendapat. Bagaimana kalau seorang suami mukul istri, nonjoi istri, rontok giginya, bayar diat atau tidak? Nah, kalau jari dalam Islam itu diatnya 10 ekor onta. Satu jari ya, satu jari. Berarti kalau membuat jari orang putus semuanya 100 ekor onta. Ya, hitung-hitung sekitar 1,5 miliar lah. Ya. Ya, satu ini kalau ini. Nah. Jadi Islam itu ada, setiap anggota-anggota tubuh ada diatnya. Nah, ulama berbeda pendapat bagaimana kalau suami memukul sehingga ada anggota tubuhnya yang rusak dengan pukulan tersebut. Nah, baik kaum muslimin. Jadi ini sudah dihindari. Bahkan dalam peperangan sekalipun wajah ini nggak boleh dilukai. Idza qatala ahadukum falyajtanibil wajh. Apabila kalian memerangi seseorang, maka jangan sekali-kali menyerang wajah. Ya, jauhi wajah. Tapi sekarang banyak olahraga yang malah justru wajah jadi sasaran. Ya, tinju, main apa lagi? Ya, pokoknya wajah wes pokoknya. Ya. Amat dihindari kaum muslimin, tidak boleh wajah ini. Ya. Dulu ada sahabat memukul budaknya, lalu ditegur dengan sahabat lain. Bukankah Nabi melarang kita memukul surah? Bukankah Nabi melarang kita melukai surah? Surah itu wajah. Ya, makanya malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada surah, alias patung yang ada surah yang ada wajahnya lengkap. Nah seperti itu. Jadi kaum muslimin, pukul tapi jangan melukai. Begitu juga di hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Zam'ah annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Abdullah bin Zam'ah pernah mendengar Nabi berkhutbah. Ya, khutbah, khatbah itu kayu bakar. Ya, kayu bakar. Kenapa dinamakan orang berkhutbah dengan istilah kayu? Karena orang yang berkhutbah itu biasanya berkhutbah di atas mimbar yang terbuat dari kayu. Makanya disebut dengan khutbah. Nabi berkhutbah dan menyebutkan tentang naqah, tentang unta. Walladzi akhara, dan laki-laki yang menyembelih unta tersebut. Berarti ini peristiwa kaum Samud. Ya. Yang ada seorang laki-laki di antara mereka yang menyembelih unta, ya, unta Nabi Soleh. Ya. Nabi menceritakan itu. Qala Rasulullah, Nabi bersabda menafsirkan firman Allah, idzim ba'atsa ashqaha. Ketika seorang laki-laki bangkit, ketika seorang laki-laki yang paling celaka bangkit di antara mereka untuk menyembelih unta itu. Ya. Dalam sejarah dia disebut dengan bernama Qaddar bin Salif. Kata Nabi, in ba'atsa laha, ketika menafsirkan ayat ini, idzim ba'atsa ashqaha. In ba'atsa laha rajulun, bangkitlah seorang laki-laki, ya, menuju ke arah unta. Rajulun aziz, dia adalah laki-laki yang terhormat, arimun mani' fi rati. Dia laki-laki terhormat, laki-laki mulia di tengah kaumnya.
mislu Abi Zam'ah. Dia serupa dengan Abu Zam'ah. Ya, maksudnya bukan dia jahat seperti Abu Zam'ah, bahwa ini Abu Zam'ah, dia adalah seorang sahabat ya. Dia betul-betul terhormat di tengah kaum. Nah, laki-laki yang menyembelih onta itu, dia adalah laki-laki yang terhormat di tengah kaumnya. Ya, jadi ini hanya penyerupaan satu sisi. Bukan Abu Zam'ah jelek, enggak. Maksudnya begini loh, saking terhormatnya orang itu, dia terhormatnya seperti Abu Zam'ah. Alias bahwa orang yang melakukan pelanggaran itu kaum muslimin, yang menyembelih unta betina, justru orang yang mulia, orang yang terpandang di tengah kaumnya. Dia menjadi penentang Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih unta betina, yang merupakan salah satu mukjizat yang Allah turunkan kepada kita. Makanya dosa heran kaum muslimin. Ya. Bukan cuma orang jelek yang menentang dakwah ini. Ya. Justru datang dari orang-orang yang mulia, yang memiliki kedudukan. Ya. Dia menggunakan kekuasaannya untuk menentang dakwah. Nah. Abu Lahab, apa kurangnya Abu Lahab? Abu Lahab itu memiliki wajah yang berseri-seri, ganteng. Ya. Makanya disebut Abu Lahab. Lahab itu kan bara api yang menyala-nyala. Seandainya di Islam mungkin Abu Nur namanya. Ya. Saking bercahayanya wajahnya, akhirnya pakai konotasi Lahab. Abu Lahab. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi dia adalah orang yang paling keras dalam menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat pada rupa-rupa kalian. Alias maksudnya Allah itu tidak memberi kita pahala karena kita ganteng. Oh, ini ganteng berarti banyak pahalanya. Ini yang jelek sedikit pahalanya. Enggak begitu. Ya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa suwarikum. Allah tidak melihat rupa-rupa kalian. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat adalah hati dan amal kalian. Siapa yang paling bagus hatinya, ikhlas, bagus amalnya, sesuai dengan petunjuk Nabi, itu yang benar. Itu yang Allah lihat. Nah, itu maksud hadis itu. Jadi Allah tidak memberikan pahala karena rupa kita. Justru banyak orang yang rupanya bagus, justru sebagai penentang dakwah. Dia menentang Allah dan Rasul. Makanya Nabi sering berdoa, Allahumma kama hassanta khalqi. Ya Allah, sebagaimana engkau membaguskan akhlakku, membaguskan rupaku, maka baguskan pula akhlak. Ya. Terus kalau nggak ganteng, apa cocok berdoa seperti ini? Ini kan Nabi ganteng. Ya Allah, sebagaimana engkau membaguskan rupaku, maka baguskan pula akhlakku. Tapi perlu kami beri catatan bahwa hadis ini tidak terkait dengan bercermin. Sebab menghubungkannya dengan bercermin, ya, maka hadis ini tidak sahih. Ya, jadi ini tidak ada sangkut pautnya dengan bercermin. Ini bisa diucapkan di saat kita berdoa, di saat sujud atau yang lain. Ya. Kita katakan walaupun orang tidak memiliki wajah yang rupawan, dia tetap dianjurkan berdoa seperti ini. Karena kaum muslimin, bagaimanapun kita ini, ya, kita ini adalah makhluk yang terbaik dan sempurna. Ya. Karena laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia pada sebaik-baik bentuk dan rupa. Jadi kalau kita melihat keindahan di sekitar kita ini, gak ada apa-apanya dengan manusia. Gak ada. Nah, baik. Wa dzakaran nisa. Setelah itu Nabi menyinggung tentang wanita. Ya'midu ahadukum fayajlidu imra'atahu jaldal 'abdi. Ada salah seorang di antara kalian sengaja memukul istrinya seperti dia memukul budaknya. Istrinya soalnya diantomi, disepak pokoknya. Ya. Smackdown. Habis istrinya misalnya. Ya Allah. Dia memukul seperti memukul budak. Fala'allahu yudaji'uha min akhir yaum. Dan boleh jadi kaum muslimin di akhir petang ia menggauli istrinya. Di malamnya ia tertarik lalu menggauli istri. Wajah istrinya sudah bonyok-bonyok. Akhirnya akur damai,
kembali kumpul, ya sudah, luka itu belum juga mengering dan hilang. Ya, jadi tidak pantas seorang laki-laki yang kuat yang melakukan hal-hal seperti tercela seperti itu. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Amr bin Ahwas. Annahu syahida hajjatal wada' ma'a Rasulillah. Dia menyaksikan atau ikut pada haji wada'. Haji wada' ini, Nabi ini haji cuma satu kali. Nabi cuma haji satu kali. Pertama kali sekaligus perpisahan. Ya, pertama dan terakhir. Di mana Nabi dalam khutbahnya beliau memuji dan menyanjung Allah, lalu memberikan nasihat dan peringatan. Lalu beliau berkata, ala wastausu bin nisa'i khaira. Wahai para lelaki, perlakukan istrimu dengan cara yang baik. Fa innahunna awanun indakum. Istrimu itu seperti tawanan di sisimu. Ya, tawanan tenang. Dia tertawan di dalam rumah kita. Tertawan mengurusi anak-anak kita, mengurusi urusan rumah tangga kita. Istrimu itu tidak lain adalah tawanan di sisi. Ya. Laisa tamlikuna minhu syai'an ghaira dzalik. Kau tidak ada jalan lain. Engkau tidak memiliki apapun melainkan berlaku baik terhadap istri. Maksudnya di sini, jadilah penawan yang baik. Kalau kita menjadi penawan yang baik, sipir yang baik, yang ditawan itu insya Allah senang. Panut, ayo kanan, kanan, kiri, kiri. Kalau si penawannya kasar, malah yang di penjara ini berencana meracun sipirnya. Tunggu wes kalau ada kesempatan. Hati-hati wahai para suami. Maka tawanlah istri dengan sebaik-baiknya. Maka yang ditawan pun akan jatuh cinta dan menjadi tawanan yang baik untuknya. Nah, illa ayatina bi fahishatin mubayyinatin, kecuali kalau istrimu melakukan perbuatan yang keji yang nyata, melakukan pelanggaran yang nyata, melakukan kemaksiatan yang jelas. Fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji. Kalau dia sampai melakukan itu, hajar dia di tempat tidurnya. Wadribuhun, pukul, darban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak melukai. Ya, perbuatan yang tidak, pukulan yang tidak melukai. Fa in ata'anakum, kalau istrimu sudah manut, ya alias sudah dipukul dan setelah itu manut, setelah itu alhamdulillah jadi istri yang taat. Fala tabghu alaihinna sabila, jangan cari celah, jangan cari jalan untuk menyusahkan mereka dengan menzolimi mereka. Sebab kenapa? Kalau dizolimi, istri juga ngelawan, akhirnya kena pukul lagi. Misalnya, gara-gara apa? Gara-gara suami. Ala innalakum ala nisaikum haqqa. Ketahuilah, kalian punya hak atas istri kalian dan istri punya hak atas kalian. Adapun hak kalian atas istri kalian, tidak boleh ada seorang pun yang masuk ke rumahmu kecuali dengan izinmu. Tidak boleh ada yang masuk ke rumah yang tidak engkau suka. Makanya istri kalau mau terima tamu nggak boleh sembarangan kecuali beritahukan suami. Ya, ada tamu ya, masuk apa enggak ini? Nah, seperti itu. Ya. Ala wa haqquhunna 'alaikum. Dan ketahuilah kewajiban wahai suami terhadap istri, an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihin. Ya, hendaklah kalian memperhatikan pakaian istri. Ya, diperbagusi pakaiannya itu istri. Jangan pakai istri compan-camping misalnya, nanti lebaran baru dibelikan. Mau pergi kajian, mau pakai apa? Ya, nggak sempurna nutup auratnya. Belikan dia pakaian kebesaran. Nih, Bu, untuk kajian. Sampai nanti kalau mau butuh lagi, asal mau pengajian, tak belikan lagi. Misalnya, oh luar biasa suami. Istri senang dengan pakaian wahai suami. Istri senang. Ya. Sebulan sekali bawa daster, dijamin istri senang. Ya. Walaupun daster murah kan ada 50.000, 60.000. Senang sudah istri. Ya. Istri itu, Anda mungkin memberikan hadiah yang mahal. Ya. Anda mungkin belikan Pajero atau
apalah yang sebagainya, bilang mahal. Mungkin 1 minggu 2 minggu dia senang, setelah itu kembali ke asal lagi, tengkaran lagi, ribut lagi. Sampai Anda berkata, istri macam apa ini? Saya sudah belikan mobil harga ratusan juta, masih aja kayak gini, masih ngelunjak. Apa ini? Masalahnya bukan di situ kaum muslimin. Masalahnya adalah bahwa istri ini, dia juga merasa, iya kau berikan hadiah ya cuma 1 kali, 2 kali. Saya di rumah ini tiap hari, ngurusi anak, ngurusi pakaian, ngurusi rumah, semuanya. Makanya tidak harus besar, kecil pun hadiah-hadiah itu sudah menyenangkan. Asal sering, sudah senang jiwanya. Ya. Datang dari luar, bawa tahu isi, bawa nasi goreng, sudah menyenangkan jiwanya. Ya, paling seminggu lagi, mulai lagi ini goyang, kasih lagi hadiah. Nah, seperti itu. Ya subhanallah. Jadi jangan merasa hanya saya sudah memberi, selesai sudah. Setahun lagi, tahun depan lagi baru tak beri hadiah. Jangan kaum muslim. Ya, tahadu, kata Nabi. Saling beri hadiah. Maka kalian akan saling mencintai. Istri dijamin akan memberikan masakannya yang terbaik untuk. Karena jiwanya senang. Istri itu kalau jiwanya senang, masak enak juga masakan. Ya, ada pengaruh. Ya, baik. Wa ta'amihin, dan perbagusi juga makanan yang ia makan. Dan kaum muslimin, hadis yang terakhir yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan dari hadis Iyas bin Abdullah bin Abi Zubab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadribu ima Allah, jangan sekali-kali wahai para suami mukul istri. Faja'a Umar, jadi Nabi keluarkan instruksi di Madinah, jangan sekali-kali kalian wahai para sahabatku mukul istri. Tak lama kemudian Umar datang mengadu kepada Rasulullah. Faqala za'irna nisa'u ala azwajihin, ya Rasulullah, istri kami ngelunjak setelah itu, lancang ya Rasulullah terhadap suami-suami mereka, gara-gara gak boleh dipukul. Kesempatan istri-istri ya ngelawan, sedikit membantah. Akhirnya Umar juga mengadu, ya Rasulullah, istri ini wes setelah keluar titah perintah itu sudah melunjak dia. Farakhasa fi darbihin, lalu Nabi keluarkan pengumuman baru bahwa suami boleh memukul istri, ada keringanan memukul istri. Setelah keluarnya pengumuman tersebut, fa atafa bi ali Rasulillah nisaun katsirun, maka berkumpullah, berdatanganlah para istri-istri sahabat di rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rame. Berarti ini korban pukulan semua ini. Mereka semua mengadu tentang suami-suami mereka. Ya. Lalu istri-istri Nabi lapor, ya Rasulullah, ini di rumah banyak wanita-wanita. Pada ngumpul semua mengadukan suami-suami mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Ya. Lalu memberikan wejangan berikutnya, laqad tafa bi ali Muhammadin nisa'un katsirun, sungguh begitu banyak istri-istri kalian berkumpul di rumah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaskuna azwajahun, mereka mengadukan suami-suami mereka. Laisa ulaika bi khiyarikum, mereka-mereka yang suka mukul itu bukan orang yang terbaik di antara kalian, orang elek itu, bukan orang yang terbaik. Kata Nabi, khairukum li ahli, yang terbaik di antara kalian adalah yang baik pada keluarga. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Makanya kalau mau pilih pemimpin yang ideal, ya lihat latar belakang rumah tangganya. Oh ya, baik sama istrinya, masya Allah, apik dia, insya Allah ngopeni rakitnya juga suatu waktu akan baik. Tapi kalau dengan istrinya tidak baik, suka tengkaran, ngantemi istri, ya mukul istri, insya Allah dia juga tidak akan baik dalam memimpin. Karena kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Kesimpulannya kaum muslimin, kalau memang Anda amat terpaksa memukul istri, pukullah. Tapi dengan syarat satu, pukulan yang tidak keras lagi melukai. Ya pukul saja. Sampainya apa sih, periksa, enggak ada apa-apa.
Ya agak sedikit sakit lah, sedikit sakit. Ya, tapi tidak sakit betul, tidak sampai melukai. Pukul. Dan ingat, pukulannya tujuannya untuk mendidik, untuk meluruskan. Tujuannya itu bukan pukulan dendam. Ya. Bukan pukulan dendam. Salah kaum muslimin kalau niatnya mukul seperti itu. Yang kedua, jangan sekali-kali mukul wajah. Yang ketiga, saat memukul jangan disatukan dengan hukuman yang lain dengan cara memaki dan mengumpatnya. Dasar, ya, tamat SD aja enggak, ijazahnya pakai C, misalnya ya. Ya apa maksudnya? Dasar anaknya Pak ini, dasar ini. Jangan. Dan yang keempat, ya, pukulan itu hanya sekedar untuk membuat istri kembali kepada jalur yang benar. Hanya itu saja. Ya. Baik, kaum muslimin, sebagai penutup, di antara bentuk kezaliman seorang suami terhadap istrinya adalah dia menghukum istri tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Dia memukul istri, ya, saat istri melakukan sebuah kesalahan kecil sebelum melalui tahapan-tahapan memberi nasihat dan tahapan menghajar. Padahal kaum muslimin, kalau ini dilakukan, ini sudah cukup. Banyak suami berlaku zalim, dia langsung ada di tahapan yang ketiga sebelum melalui tahapan pertama dan tahapan yang kedua. Bertakwalah kepada Allah kaum muslimin. Ya, hanya kesalahan sedikit, ya, Anda memukul. Tersinggung dikit, Anda memukul. Ini buruk. Ya, ini buruk. Ini adalah bentuk kezaliman seorang suami kepada istri. Dan Nabi bersabda, "Az-zulmun zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat nanti. Demikian, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Insyaallah di pertemuan mendatang kita akan membahas tentang bagaimana sudah dipukul juga tidak menyelesaikan masalah. Istri semakin keras hati. Ya, istri malah menentang. Bahkan balik mau juga mukul. Wah, ini masalah. Ya, ini. Maka datanglah judul wasulhu khairun. Ya, adakan perdamaian itu lebih baik. Maksudnya perdamaian apa yang dimaksud? Akan kita jelaskan di pertemuan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya baik. Ini ada pertanyaan dari Ustadz, izin bertanya, bolehkah kita menolak ajakan istri untuk berlama-lama di rumah mertua atau nginap di rumah mertua dikarenakan saya kurang nyaman untuk tinggal berlama-lama di rumah mertua? Wahai para suami, kalau istri terlihat begitu bahagia saat berkumpul bersama saudarinya, bersama ibunya apalagi, Anda jangan merasa susah. Kebahagiaan dia adalah kebahagiaan Anda juga. Lihat wajah yang senang, alhamdulillah. Ya sudah wes. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri dengan cara yang baik. Cara mempergauli istri dengan cara yang baik salah satunya adalah ya mempertemukan dengan keluarganya. Hal itu membuat dia senang. Anda jangan malah sebaliknya, tidak lama, tidak suka tinggal dengan mertua, dia malah mau pulang. Ya, kalau Anda memang tidak suka, Anda cukup berkata yang baik, Bu, tak tinggal ya, saya mau pulang. Sampai di sini aja, seenaknya saja, senyaman-nyamannya. Itu mantap itu. Insya Allah kalau istri paham dengan ini, ya sudah, tak pulang juga. Katanya tenang aja Bu, setiap pekan saya akan mengantar ke rumah mertua. Memang kaum muslimin, di antara hal yang menyenangkan seorang istri adalah ketika dia pertemukan dengan orang tuanya. Jangan pisahkan dia dengan orang tuanya. Jangan jauhkan dia dari orang tuanya. Semakin Anda mendekatkan dia dengan keluarganya, apalagi dengan ibunya, maka semakin kuat cinta istri kepada Anda. Bahkan mertua pun akan mengacungkan dua jempolnya untuk Anda. Ini baru menantu yang bagus ini. Iya, bukan menantu datang minta Bu pamit,
ajak pulang istrinya. Tersinggung mertua. Macam apa menantu ini? Masih ingin bermain dengan cucu, masih ingin dengar cerita anak. Loh kok sudah minta pulang? Nah, seperti itu. Jadi yang terbaik, Bu, sampai tetap di sini ya. Tak pulang dulu, kerja sesuka-sukanya. Nanti kalau sampai butuh tak jemput insyaallah. Wah, itu baru suami seperti ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.